Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today we will discuss about neonatal and perinatal condition. Yang pertama itu adalah meconium aspiration syndrome atau lebih disingkat MAS. Oke. Definitionnya, aspiration of meconium stain amniotic fluid into lungs before atau during birth. Jadi, meconiumnya itu masuk atau keminum atau ketelen sama babynya. Nah, kalau misalnya ketelen, let's say anggap aja jus avocado. Jus avocado itu nggak terlalu kental misalnya, atau yang kental, dia masuk ke dalam pernapasan. Itu bakalan airway obstruction dan inflammation. Ya namanya kental kayak gitu, itu kan bakalan susah buat keluar, bakalan mempengaruhi jalan napas, dan karena itu bukan cairan yang harusnya masuk ke dalam paru-paru, itu akan menyebabkan inflamasi. Oke. Risk factornya sudah pasti itu karena postpartum, fetal distress, prolonged labor, intrauterine hypoxia. Patofisiologinya, karena ada obstruksi tadi dari si amniotiknya, si meconiumnya ini, jadi ventilasi atau pernapasan itu akan menurun. Jadinya udara itu akan trapping, udara itu akan trapping atau atelektaksis di paru-parunya. Atau bisa juga gara-gara misalnya surfaktanya tidak mencukupi, makanya atau belum matang ya parunya, surfactant inactivation itu, jadi fungsi dari paru-parunya itu akan menurun gitu, jadi nggak bisa bernapas. That's why meconium aspiration syndrome. Yang ketiga itu karena chemical pneumonitis. Oke. Clinical sign-nya adalah respiratory distress at birth, tachypnea, grunting, cyanosis, barrel chest. Grunting ini adalah merintih ya. Yang kedua itu menentukan diagnosa dengan CXR atau fototerapi ya. Radiologi, fotoronsen, X-ray ya. Seperti gambarannya akan paci infiltrats. Paci ini yang kayak ada putih-putih kayak gitu ya. Kalau misalnya kayak TB paru, itu kan kelihatan putih semua di parunya itu kan. Nah, that's why dia ngomongin paci. Terus hyperinflation, history of meconium stain liquor. Manajemennya, kalau pada saat lahir itu no routine suction of vigorous. Nggak perlu di routine suction kalau babynya itu vigorous. Terus suportifnya kita memberikan administer oxygen, mechanical ventilation if needed, oke. Surfactant terapi, kita kasih surfactant. Treat persistent pulmonary hypertension if present. Next itu kita akan membahas tentang neonatal sepsis. Nah, neonatal sepsis ini ada dua. Yang pertama early onset di dalam 72 jam, sedangkan late onset itu lebih dari 72 jam. Kalau dia di under 72 jam itu gara-gara maternal transmission, misalnya karena ibunya terinfeksi Escherichia coli, Listeria, GBS. Sedangkan more than 72 hours itu karena infeksi nosocomial disebabkan oleh Staphylococcus dan gram negatif. Risk factornya adalah gara-gara dia more than 18 hours. Ya iyalah, kelamaan banget ini 18 hours. Di Indonesia itu kalau 6 jam sama 12 jam ini sudah harus dilahirkan itu. Oke. Tapi kalau di Saudi Arabia masih kadang ada tuh masih disimpan-simpan sampai pematangan paru kalau misalnya ketubannya masih mencukupi. Jadi ini selalu ongoing antibiotik dia ini. Terus maternal fever, chorioamnionitis, prematurity. Iyalah ya, kalau dia itu bisa menyebabkan chorioamnionitis ini. Clinical sign-nya sebenarnya non-spesifik, tapi dia bakalan letargi, poor feeding, hipotermia. Jadi dibandingkan hipertermia atau fever, dia lebih sering hipotermia karena bayi-bayi sepsis itu hipotermia dan hipoglisemi juga. Apnu, jaundice, sama hipotonia, jadi kurang geraknya. Untuk mendiagnosanya kita dengan blood culture, gold standard. Jadi blood culture ini kita ambil kultur darahnya. Kita send CBC, CRP. CBC ini complete blood cell, jadi darah lengkap. CRP ini untuk ngecek kadar infeksinya berapa persen. Lumbal puncture if meningitis suspected. Aku nggak tahu kalian dapat vaksin meningitis atau enggak, karena di sana itu lumayan endemik ya. Jadi sebelum berangkat harusnya kalian dapat meningitis, karena aku juga dapat. Oke. Kalau belum, tanyalah ke employee kliniknya buat dapat vaksin meningitis ya, buat jaga kesehatan juga.
Next itu manajemennya adalah empirical antibiotik dengan ampicillin sama gentamicin untuk early onset. Habis itu kita adjust per hasil lab culture-nya. Next ada namanya neonatal jaundice. Neonatal jaundice ini disebut atau disebut juga hyperbilirubin atau icteric neonatus ya. Sama aja. Fisiologik, kalau dia fisiologik itu dia itu muncul di bawah lebih dari 24 jam dan ini akan hilang atau akan sembuh di dalam 2 minggu. Sedangkan patologi ini bahaya ya. Dia itu muncul di bawah 24 jam. Di bawah 24 jam. Bilirubinnya meningkat lebih dari 5 mg per dl per day ya. Sama konjugatif hiperbilirubinemia. Kalau fisiologik ini biasanya gara-gara misalnya dia dehidrasi, ibunya belum keluar ASI, ibunya mau full ASI tapi nggak mau susu formula, bottle feeding. Sedangkan patologik ini pasti ada masalah dengan hepar babynya. Nah, penyebabnya adalah kalau unconjugated, dia ini gara-gara hemolisis atau IBO-RH incompatibility seperti yang kita bahas kemarin. Let's say ibunya golongan darahnya O positif, babynya A positif, atau ibunya O negatif, babynya B positif. Nah, ini bermasalah. Terus G6PD sepsis sama prematurity. Jadi G6PD ini sekedar penambah pengetahuan kalian aja, adalah pemeriksaan untuk menentukan apakah pada saat dia nanti di usia besar dia high risk resisten untuk suatu jenis obat tertentu. Ini banyak kasusnya. Dan G6PD ini sudah menjadi screening bayi baru lahir di Indonesia. Di sana tergantung ordernya. Jadi ini sekedar penambah pengetahuan aja. Sedangkan untuk conjugated itu gara-gara babynya itu biliary atresia biliar sama neonatal hepatitis ya, dia dengan hepatitis. Komplikasinya akan menyebabkan Kern icterus. Jadi bilirubinnya itu sudah mencapai ke enselopatinya ya, ke otaknya. Manajemennya dengan fototerapi. Jadi fototerapi ini untuk bilirubin yang tidak terkonjugasi ini menjadi water soluble form. Makanya pada saat fototerapi kita harus kasih breast milk atau minum babynya itu 2 jam sekali, 2 hour sekali. Nanti kuningnya akan keluar melalui urine baby. Oke. Habis itu ada exchange transfusion if severe. Jadi exchange transfusion ini adalah kita keluarkan darah dari babynya, baru kita transfer darah baru, kita transfusi melalui umbilical vena catheter dari umbilikalnya. Kita masukin dari sana. Ini sering dilakukan di NICU sih. Next itu ada namanya TTN, transient tachypnea of newborn. Definisinya adalah benign except delimited delay clearance of vital lung. Artinya ini kalau kita ingat pada saat lahir baby itu kalau lahiran normal kan ada namanya foramen oval ya yang kemarin itu. Nah, itu akan menutup pada saat begitu babynya masuk ke pintu atas bawah ke pintu bawah panggul tertekan, babynya menangis. Nah, disitulah jantungnya si foramen oval tadi menutup, paru-parunya mengembang. That's why kalau TTN ini adalah set limited delay clearance. Jadi harusnya semua bayi itu yang lahir itu dia bisa mengclearance paru-parunya sendiri dengan menangis. That's why bayi-bayi baru lahir itu kita suruh nangis kan. Itu untuk membantu paru-parunya mengembang. Kalau nggak nangis nanti ya dokter sama perawat yang nangis. Nah, makanya risk factor-nya itu adalah C-section without labor. Tahu sendiri kan kalau C-section itu, cesarean seksual itu kan bayinya kan nggak perlu usaha, kita yang ngambil kan dari dalam. Setelah kita insisi uterusnya udah selesai, udah keluar amniotiknya, kita tarik kan babynya itu, kita dorong. Nah, sedangkan kalau lahiran normal itu kan dia berusaha kan ngeden, ibunya ngeden, dedeknya juga turun ke bawah. That's why kalau lahiran normal itu paru-parunya lebih cepat mengembangnya. Terus late preterm sama maternal diabetes. Clinical signs-nya itu dia tachypnea. Tahu ya, bradikardi, takikardi, takipnu, bradipnu. Nah, kalau taki itu berarti lebih dari normal, di atas 60 ya.
soon after birth dengan mouth retraction, ada retraksi dinding dada, nasal flaring, usually in term atau near term infant. Diagnosisnya dengan CXR tadi, dengan ronsen itu prominent pulmonary vascular marking, fluid in fissure, mild hyperinflation. Manajemennya sama, kita super tip O2, resolve within 24 sampai 72 jam. Ini akan selesai, akan membaik di 24 sampai 72 jam. Karena apa? Karena dia cuma delay doang, nge-clearance, membersihkan fetal lung fluidnya itu. Oke. Next itu ada namanya RDS. RDS ini lebih bahaya daripada TTN. Karena apa? Kalau RDS ini, respiratory distress syndrome ini, dia itu surfaktan defisiensi. Nah, kita udah bahas sebelumnya. Kalau surfaktan defisiensi itu sudah pasti gara-gara dia prematurity di bawah 34 week. Jadi belum matang paru-parunya. Alveolarnya itu kolaps. Tahu kan alveolar misalnya ini paru-paru, ini yang di sini tuh lobus alveolinya itu. Ini tuh kolaps. Jadi belum memompa si alveolinya ini buat exchange oksigen dan dipakai buat pernapasan normal kayak gitu. Ya, risk faktornya prematurity, diabetes, maternal diabetes, male sex. Ini ada penelitiannya, setiap bayi-bayi yang laki-laki itu lebih high risk for respiratory distress syndrome. Dan banyak banget kasus bayi-bayi baru lahir itu, kalau perempuan dia kadang tuh kita rangsang tuh langsung nangis. Kalau laki-laki tuh male baby ini I don't know why, tapi resiko buat tidak menangis secara langsung itu ada. C-section without labor, patofisiologinya karena surfaktannya belum terbentuk sempurna, belum banyak, ya, jadinya meningkatkan surface tension. Terus habis itu ya alveolarnya kolaps, terjadi hiposekmia, asidosis, kayak gitu ya. Hiposemia ini artinya adalah kadar ininya itu turun. I will tell you later. Jadinya asidosis. Ini hasil pH ya, pH. Clinical sign, dia itu tachypnea, nasal flaring, grunting, cyanosis, ground glass di CXR-nya. Preventionnya adalah maternal antenatal corticosteroid. Oke, kita tahu ya corticosteroid yang udah pernah kita belajarin, ada namanya Dexa sama betamethasone yang harus kita kasih untuk pematangan paru. Manajemennya kita harus langsung CPAP. CPAP ini alat pernapasan yang sudah diatur, berapa PIP-nya, berapa tekanannya, berapa O2-nya, berapa H2-nya. Terus surfaktan replacement therapy. Next ada namanya twin to twin transfusion atau triple TS. Definition adalah complication of monochorionic twins, vascular anastomosis in placenta cause unequal blood flow. Jadi tidak sebanding darahnya. Dia ini monochorionic, ini dia satu chorion ya, satu chorion. Maksudnya itu dia kembar dalam satu chorion. Nah, let's see kayak gini gambarnya ya. Ini chorionnya ya. Ini janin 1, ini janin 2, ini placenta, ini umbilical, terus yang ini sini dia melahirkan, dia transfer sini. Makanya ada yang ngomong donor twin sama recipient twin. Jadi let's say darahnya tadi mengalir ke yang satu, nah yang ke satu mengalirkan yang kedua. That's why kalau donor twin ini yang ngasih mengalirkan darah itu dia bakalan hypovolemia, ya pastilah. Growth retraction akan susah berkembang, oligohydramnios. Kalau recipient twin dia hypervolemia, dia bakalan hiper karena dia dapat dari sini, dapat langsung juga dari sini tadi ya. Terus polytekmia, polyhydramnios, risk of heart failure. Oke, diagnosisnya dengan prenatal ultrasound itu kita harus ngelihat tuh amniotic fluid discrepancy-nya sama fetal signs-nya. Manajemennya adalah dengan fetoscopic laser ablation of placental anastomosis sama amnioreduction. Next, exam tipnya adalah prometrik ini lebih sering nanyain perbedaan TTN, RDS, MAS. Kita udah tahu lah ya tadi ya, TTN gimana, RDS gimana, MAS gimana. Terus expect case based klinis neonatal sepsis itu dengan subtle sign. Jadi dia bakalan kalau untuk case based klinis
naruh soal case, dia bakalan nyebutin hipotermia dibandingkan fever. Terus habis itu yang ini yang kita perlu lihat adalah memory hook for exam recall. MAS artinya meconium, jadi mark in lungs. Dia bakalan paci CXR-nya. TTN, takes time to normalize. Tadi kan TTN itu transient tachypnea-neonatus. Jadi yang kita ingat takes time to normalize. Oke, dia akan sembuh di 1 sampai 3 hari. RDS, respiratory distress syndrome kan. Nah, distress syndrome-nya karena apa? Karena defisiensi of surfactant. Cara gampang menghafalnya. Kalau defisiensi surfactant, oh berarti dia preterm dan ground glass. Sepsis, silent killer in newborn. Karena tandanya hipotermia. Jarang fever. Jaundice, golden baby but dangerous brain. Dia kuning, golden baby but dangerous brain, karena dia kalau semakin tinggi kadar bilirubinya itu mempengaruhi otaknya, bisa menyebabkan meninggal. Watch for di bawah 24 jam ya. Kalau di atas 24 jam itu fisiologi atau normal. Triple TS, twin imbalance, donor versus recipient fluid difference. Oke, sekian untuk neonatal and perinatal condition. Yang mungkin belum dimengerti boleh di screenshot ditanyakan. Will jelasin for the next step. Oke, pokoknya semangat. Sampai ketemu in another materi. Thank you.